Shalom, nama saya Weni Aidorta Saragi. Saya dari kelas 11 MIA 5. Saya ingin menjelaskan isi dari keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Kita sering mendengar orang bodoh dan orang bijak. Pada cara membentuk keluarga yang kuat yaitu dengan cara membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan keluarga. Yang pertama, pada orang bijak, membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk di dalam kehidupan keluarga. Kita tahu bahwa ada dua macam kehidupan, yaitu orang bodoh dan orang bijak. Orang bijak yaitu orang yang membangun rumah di atas batu, sedangkan orang bodoh yaitu orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan ataupun membangun rumahnya di atas pasir sehingga rumahnya goyah ataupun firmannya goyah dan karena tidak yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Kehidupan keluarga kehidupan yang berkegantungan sepenuhnya kepada Kristus, yaitu orang yang membangun di atas Kristus, artinya seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Orang bijak juga orang yang mampu melewati masalah ataupun menyelesaikan dengan cara berdoa, berserah kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, serta memperoleh keselamatan yang kekal. Menjadi orang Kristen tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, memberikan yang terbaik kepada orang-orang. Tetapi orang bodoh tidak melakukan firman Tuhan itu ataupun tidak mendengarkannya. Karena orang bodoh itu selalu orang yang pembantah ataupun tidak suka mendengarkan firman yang baik ataupun firman Tuhan. Keluarga memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat di dalam diri anak, yaitu anak-anak akan tumbuh dalam kasih dan firman Tuhan yang menuntunnya mengaruniai masa depannya yang cerah dengan cara membiasakan pola hidup Kristen. Yang kedua, disiplin rohani dan dalam keluarga. Yang pertama, membiasakan pola hidup Kristus, yaitu merupakan pribadi yang kuat. Setiap hari membiasakan kehidupan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan. Yang kedua, disiplin rohani dalam keluarga, yaitu orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji namanya Tuhan ataupun mengaruniakan Tuhan dengan cara menjadi keluarga cemara yang penuh dengan harmonis dalam Kristus. Pribadi Kristen yang kuat harus juga mempunyai aspek-aspek kebangsaan. Hal tersebut pendidikan karakter bangsa, yaitu suatu sistem penamaan nilai karakter kepada anak dan remaja untuk mengetahui pengetahuan, kesadaran atau kemampuan. Aspek-aspek yang mendukung pribadi yang baik yaitu religius, yaitu sikap yang penuh dan melakukan ajaran agama yang dianut ataupun hidup ataupun di dalam kehidupan rukun. Yang kedua, jujur merupakan tindakan orang bijak yang menjadi dirinya sebagai orang pemimpin dan orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, dalam tindakan. Disiplin yaitu merupakan karakter orang bijak. Kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dalam melaksanakan peraturan. Di dalam ini bahwa kita orang Kristen wajib mengembangkan dan karakter Kristiani. Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu yang baru untuk menambah imannya, yaitu karakter yang tidak mudah dilakukan semua orang atau terkegantungan pada orang tersebut yang menyelesaikan suatu masalah dengan caranya sendiri ataupun dengan secara dewasa.
demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang sama hak dan kewajiban dirinya. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan upaya agar mengetahui lebih membanyak ataupun meluas di suatu masyarakat, mengetahui firman Tuhan itu. Dan tanggung jawab yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri. Namun orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sulit untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari karena orang bodoh tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Dan pada orang bijak juga membangun di atas Kristus, artinya keluarga yang penuh sukacita dan penuh ketergantungan kepada Tuhan. Seluruh bangunan kehidupan keluarga yang bijak berpondasi kepada Tuhan ataupun kokohnya imannya kepada Tuhan. Walaupun mereka banyak menghadapi masalah di kehidupan mereka, dan keluarga yang dibangun tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali dipisahkan oleh kematian. Karena itu melanggar perintah Tuhan. Kehidupan keluarga setiap hari harus mengarah kepada Kristus. Jika keluarga telah membangun keluarga yang kokoh atau membangun rumah di atas batu, Tuhan menginginkan keluarga yang terikat dengan Tuhan. Pada keluarga yaitu dibangun menjadi beberapa individu. Yang pertama, pada suatu keluarga, suami dan istri, Tuhan mengaruniakan anak masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Contohnya seperti orang bijak dengan orang bodoh. Yang kedua, tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Yang ketiga, kekerasan di dalam rumah tangga. Yang keempat, adanya orang ketiga di dalam suatu rumah tangga. Yang kelima, dengan adanya perceraian setidaknya memunculkan masalah baru di dalam perceraian, yaitu kemiskinan ataupun tidak ada kedamaian lagi di dalam sebuah keluarga, ataupun sudah melanggar firman Tuhan. Membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan mereka supaya kuat, dibangun di atas pondasi yang kokoh. Karena orang bijak itu yaitulah orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Kita tahu bahwa orang bijak itu tidak banyak ataupun tidak semua orang ingin menjadi orang bijak, ataupun tidak semua orang menjadi orang-orang yang pembawa firman Tuhan. Terkadang hidup kita juga bisa menjadi orang bodoh ataupun orang-orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak suka dengan memberitakan tentang firman Tuhan, ataupun hanya keinginan kita sendiri. Kita selalu menjalankan diri kita ke dalam dosa, tidak berpanutan kepada Tuhan. Tidak ada kedamaian di dalam kehidupan kita ketika kita tidak berpegangan kepada Tuhan, ketika kita tidak memberi pondasi hidup kita kepada Tuhan. Karena itu kita saling menghargai, saling menyayangi, ataupun berpikir secara cepat ataupun berpikir secara bijak, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan baik, ataupun kita bisa membuat orang-orang bahagia. Karena kita keseringan membuat firman Tuhan, karena kita keseringan membuat orang-orang tidak nyaman di samping kita karena tingkah laku kita ataupun kecerobohan kita dan sifat bodoh kita.
Sekian dan terima kasih. Ketika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Shalom.